Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini saya ingin mengulas tentang tosan aji yang berfungsi khusus untuk wasilah penarik kerezekian. Untuk wasilah penarik kerezekian. Wasilah penarik kerezekian di sini memang tosan aji yang akan saya ulas ini benar-benar tersohor dan banyak diburu oleh kalangan pengusaha juga ya. Ini misalnya ini warangannya kayu timoko ya, warangannya kayu timoko. Keris ini mapan ya. Keris ini mapannya di dapur Tilam Sari. Keris ini mapannya di dapur Tilam Sari. Ya, ini dapur Tilam Sari ya. Dapurnya ini kerisnya dapurnya Tilam Sari. Pamornya adalah pamor udan mas. Pamor udan mas, dapurnya dapur Tilam Sari. Pamornya udan mas ya. Kalau filosofi keris tentang dapur Tilam Sari, ada filosofinya sendiri sih ya. Tilam Sari dengan Tilam Mutik itu beda. Kalau Tilam Sari kan lurus ini ya, Tilam Sari ininya rapat. Nah, karena filosofi kerisnya Tilam Sari dengan Tilam Upik beda. Kalau Tilam Sari itu dimaksudkan sebagai penutup, maknanya agar orang selalu dalam keadaan sadar meski sedang tidur sekalipun, sehingga harus selalu dalam keadaan waspada. Waspada ini filosofinya dapurnya lah ya. Kalau dikatakan pamor udan mas, ini ini ada bulatan-bulatan kecil. Kalau pamor udan mas ya. Pamor udan mas itu ada pamor bulatan kecil-kecil. Ada 3 lapisan, minimal 3 lapisan, dan ada yang beraturan ada enggak, minimal 3 lapisan, ini lebih dari 3 lapisan ya. Lebih dari 3 lapisan. Pamor ini banyak sekali dicari oleh orang, terutama pedagang dan pengusaha ya. Saya bilang tadi bentuknya ada yang beraturan. Kalau ini beraturan ini ya, maksudnya beraturan ini ada salah, ini kan lurus ini bolak-balik sama ya. Ya, ini tus, ini tangguh itu sepuh ini ya, beraturan. Tapi pamor ini juga sering dikombinasikan dengan pos hutang atau tunggak semi. Manfaatnya sama sebagai wasilah untuk memperlancar rezeki. Pamor ini termasuk tidak pamor pemilih ya, artinya tidak pemilih itu siapa saja bisa memilikinya. Tapi kembali lagi kalau mau cari lah ini sebenarnya ini kan bedanya. Ini namanya gonjo ini. Nah, gonjo ini udah ada pamornya, tapi gonjo ini banyak loh ya. Pamor itu ada wine, ada sumber, ada mas kemambang ya. Ada tundung musuh, ada wulung. Kalau ini kategorinya ini pamor sumber. Nah, kenapa? Terus ada, kalau pamor sumber kenapa? Bulatannya paling sedikit ada 3. Paling sedikit ada 3. Ini kan itu 2, 3, 4, 5. Balik ya. Nah,
1, 2, 3, 4, 5. Nah ini termasuk pamor sumber. Kalau pamor ini ada juga, cuma ada 1 atau paling banyak 2. Itu kalau pamor, tuanya sama untuk pelancar sebagai wasilah kerezekian. Tetapi perlu diingat juga, kalau ingin menyimpan pusaka, kalau memang untuk diambil tuah atau angsarnya, koleksinya harus yang sepuh. Kalau cuma untuk pelengkap koleksi tok, buatan empu-empu sekarang ya nggak apa-apa. Kenapa? Yang jelas pembuatan sekarang sama dulu itu lebih jelimet dulu. Kalau sekarang adalah yang masih mempertahankan pembuatan mungkin dengan pesanan, mungkin pesanan pejabat-pejabat atau memang khusus itu. Tapi kan Jagosuki mobil juga pasti lebih mahal. Kalau yang koleksi untuk pesanan sekarang, kalau dengan kriteria yang harus tirakat, sesaji dan lain sebagainya sebagai wujud meminta berkah daripada Sang Hyang Esa, itu sekarang pun pasti mahal. Dan keris-keris makanya jangan terkecoh dengan keris yang murah. Jangan terkecoh dengan keris yang murah. Makanya saya bilang kalau keris ini walaupun mapan ya, maksudnya mapan. Ini kayak nggak ada celah ya, kayak nggak rusak. Tapi sebenarnya ini udah rusak. Di sini kita lihat rusaknya. Ini kan udah rusak ini. Gripis aus karena usia ini. Nah, ini gripis karena aus usia. Ini kan gripis ini. Nah, ini karena usia. Gripis karena usia. Nah, ya kan? Gripis karena usia ini. Nah ini juga kan, ini gripis karena usia. Ini sangat bagus dimiliki oleh pedagang, sangat bagus dimiliki oleh pedagang, Dan keris ini panjang gonjol dengan pucuk itu 38 cm. Kalau keris zaman dulu, karena tayu itu ada beberapa. Ini kalau dipegang udah ini, berengeng nih. Coba. Berengeng. Ini nggak kayak biliarit di pasar yang ting 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 wajahnya banyak, bukan. Karena tayo itu ada namanya tayo tintingan. Nah, tayo tintingan, tayo benang, tayo yoni, tayo biji ada pakai biji ada. Nah, ini tayo tintingan biasa dengan ini. Kalau besi kan kadang titik itu wajahnya banyak, enggak, itu untuk ngarit, beda ya. Ini adalah pusaka totosan aji yang diperuntukkan, dibuat oleh para leluhur dulu sebagai wasilah memperlancar rezeki, khususnya untuk pedagang dan pengusaha. Makanya banyak duplikat-duplikat yang dimaksudkan sama. Tetapi kalau kita mau mengkoleksi, kalau memang diambil angsar atau tuahnya, kita cari yang benar, yang sepuh, agar apa? Benar-benar bisa untuk diandel ataupun sebagai wasilah untuk memperlancar urusan khususnya kerezekian. Gitu. Selain itu, kalau bisa, kalau untuk keris yang berpamor udan mas ataupun berpamor ya, kalau ini mapannya dapur delamsi pamor, minimal kita walaupun tidak ada galingnya, sedikit-sedikit ada galingnya, paling tidak kita pakai timoho. Kenapa? Karena untuk menguatkan energi ataupun power yang ada di keris. Ini juga ada di buku pakem, keris untuk khasiat atau tuah-tuah kayu timoho ini ya. Nah, jadi kalau ini juga ya sama aja. Udan mas tipis ya, ini udan mas ini tipis sekali, ini tipis beraturan ya, tipis dan beraturan. Ini kan beraturan, maksudnya kalau tidak beraturan itu maksudnya gini, hampir sama dengan pamor Segorowedi ya. Kalau Segorowedi lebih kecil, makanya udan mas itu ini loh bulatannya yang membedakan. Ini minimal 3, bulatan ini minimal 3 ya, bulatan.
bulatan ini kan lebih ya, ini kan lebih dari berapa ini loh. Bulatan minimal 3 ya. Bulatannya minimal 3 ya. Ini termasuk masih utuh ya. Kalau yang saya bilang ini gonjonya tadi ya, saya jelaskan nih, gonjonya ini berpamor sumber ya, beda. Kalau ini cuma 1 paling banyak 2, kalau sumber minimal 3. Ada wulung gonjo itu, ini tuahnya juga untuk pelancar rezeki. Gonjonya ini gonjo ya, sama minimal 3 gonjo, utuh, bisa dikatakan utuh ya. Demikian sedikit ulasan tentang pamor udan mas. Pamor udan mas yang mapan di keris Tilam Sari. Semoga menambah wawasan kepada semua kalangan, khususnya kaum muda, untuk cinta budaya kita. Sekian dari saya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.